sahabat Mutiara, kembali lagi dengan saya Trisno Iman Hendrawan. Kali ini saya sudah sampai di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya di acara Soropadan Agro Festival kedua yang diselenggarakan dari tanggal 20 sampai 24 Juli 2023. Dalam acara ini kita mengisi stand di nomor 20 sponsorship. Kita akan memberikan layanan konsultasi kepada para petani yang hadir di sini. Terus banyak sekali rangkaian acara yang diselenggarakan di sini juga loh. Terus ikuti dan tonton video ini sampai selesai ya. Thailand tidak bisa memenuhi kebutuhan durian dari China untuk China. Oleh karena apa? Mereka ekspansi besar-besaran masuk ke Indonesia, mencari durian-durian unggul yang bisa masuk ke China. Bapak Ibu yang kami hormati, pasar durian saat ini bisa dikatakan unlimited, Pak Gubernur. Jadi tidak terbatas pasar durian ini. Orang bijak mengatakan when there is a will, there is a way. Bila ada keinginan, disitulah pasti ada jalan. Dengan semangat yang ada dari para petani Indonesia, dari kaum milenial Indonesia, saya percaya, saya yakin kita mampu, kita bisa. Kita gak kurang dengan negara-negara ASEAN lain. Kita tidak kurang dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Vietnam. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Kita punya sumber daya air yang luar biasa. Kita punya petani yang tangguh-tangguh. Kenapa kita harus kalah dengan mereka? Yang laki siapa? Yang laki pertama ya, biasa kita sama PPL. Oh ada penyuluhnya? Ada. Oke, ada penyuluh di sini? Ada. Mana? Di sana. Ada penyuluh? Iya. Yang hadir? Loh? Ada penyuluhnya di sana. Mana loh? Ada yang mau di sini penyuluh? Satu aja. Ya sama baik. Bayar ini mbak. Ya bang, ini aku mau tanya penyuluh. Penyuluh ngajari apa biasanya? Ya kita. Penyuluh biasa jual pupuk dari produk perusahaan loh. Enggak Pak. Oh enggak tenang ya mbak, rasa nggak usah tenang aja mbak. Ya, hebat penyuluh. Diajari sama penyuluh. Iya. Terus? Ya kita langsung kerja aja. Waduh, Pak Jokowi aja. Kita kerennya Pak Jokowi kerja ya. Terus bukan cuman setengah itu untungnya ya luar biasa. 50 juta per 3 bulan itu kan. Sebulan sudah sangar itu. Ngeri ya. Jadi penyuluh apa petani? Petani Pak. Oh sip, konsisten itu. Ya. Oke, pindah sini bro. Sampai ini apa tulisannya? Kusuma. Apa P4 itu? Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Keren. Siapa namanya? Firman Nurani Sidik. Firman. Umur berapa? Umur 21 tahun Pak. 21 tahun. Masih sekolah? Alhamdulillah saya petani yang dapat hidayah, dapat apa ya, anugerah kuliah gratis dari negara. Bus. Kuliah di mana? Wonten Polbangtan Pak. Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Oh, punya kementerian ya Pak ya? Bayar sekolahnya? Buatan gratis Pak. Kelihatan. Buatan infak Pak. Iya, gratis bengok banter infak keren. Follow IG ku mesti gue. IG, YouTube, TikTok Pak. Oh IG. Rantai gawean loh Mas. Tani Pak. Iya. Sekarang kuliah? Sekarang kuliah. Sudah lulus? Belum. Nah sekarang, ini versi anak muda sebenarnya masa depan pertanian kita itu 3. Hebatnya apa sih menurutmu? Hebatnya Indonesia. Telu ya juga kan? Apa? Kehebatan pertanian kita itu sebenarnya apa sih? 3 aja. Menguntungkan. Uangnya Uangnya banyak.
duit-duitan ya. Sekolahnya apa tuh Pak Dejen? Tak pikir tadi jawabannya tuh, Indonesia itu anu Pak, geografisnya itu berada di daerah tropis. Semua tanaman all season, tak pikir pun menguntungkan ya. Menguntungkan pelajarannya kelewatan tadi. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan demikian Ramadan Outdoor Festival kedua tahun 2023 telah resmi dibuka oleh beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah. Selamat menikmati ya. Untuk varietas batu hijau ini merupakan varietas medium ya sahabat mutiara. Jadi dia ini adaptif, sangat adaptif sekali, ditanam di ketinggian sekitar 300 sampai 500 mdpl. Nah, untuk umbinya sendiri memiliki potensi sekitar 20 sampai 22 gram. Nah, jadi untuk varietas batu hijau ini berbeda dengan varietas Bima Brebes. Jadi kalau varietas Bima Brebes itu umbinya itu kecil-kecil dan merah. Untuk varietas batu hijau ini dia agak besar ya sahabat mutiara. Nah, untuk varietas batu hijau sendiri merupakan varietas lokal yang ditanam di daerah sekitaran Temanggung dan Magelang ya. Jadi sangat adaptif sekali ditanam di daerah sini. Untuk pemupukannya di pupuk dasar kita menggunakan SS Amopos dan NPK Mutiara 16-16-16. Untuk fase ke vegetatif kita menggunakan tabur di NPK Mutiara 16-16 dan Karate plus Boroni. Nah, untuk menjelang fase generatif kita menggunakan NPK Mutiara Grower 15-9-20 plus TE, Karate plus Boroni, dan juga subur kali butir. Di sini yang perlu diperhatikan ya sahabat mutiara adalah pupuk subur kali butir. Jadi subur kali butir sendiri merupakan pupuk kalium yang bebas klor. Jadi sangat cocok sekali digunakan untuk pembesaran bawang merah. Di sini pupuk subur kali butir ini berfungsi untuk mengoptimalkan bentuk atau ukuran umbi, terus memaksimalkan kecerahan warna dari bawang merah serta memperlama daya simpan bawang merah itu sendiri. Jadi seperti kita tahu kalau bawang merah itu merupakan varietas yang sangat sensitif sekali unsur hara klor. Jadi ketika bawang merah itu mengandung unsur hara klor atau dipupuk dengan pupuk yang memiliki kandungan unsur hara klor itu, maka daya simpannya itu tidak akan lama. Jadi dia akan mudah busuk, dia juga akan tidak optimal secara pembesarannya. Nah, ketika dijadikan bibit, maka subur kali butir ini juga akan menjadikan bibit bawang merah. Jadi bibit bawang merah itu tumbuhnya itu bisa serempak karena kandungan air di dalam bawang merah itu bisa minimal. Nah, jadi sangat penting sekali di sini untuk sahabat mutiara menggunakan pupuk non klor seperti subur kali butir ini. Nah, untuk pemupukan ketiga kita tetap menggunakan NPK Grower dan subur kali butir dan juga Karate plus Boroni. Halo sahabat mutiara, saat ini saya sudah berada di stand ya, lomba penyajian kudapan dari umbi-umbian. Di sini sudah banyak para peserta yang berasal dari beragam kabupaten sekitaran Temanggung, Jawa Tengah yang mengikuti lomba olahan dari umbi-umbian. Barangkali bisa menjadi referensi bagi sahabat mutiara
untuk mengolah potensi yang ada di daerah Sahabat Mutiara. Yuk kita intip. Halo Sahabat Mutiara, kali ini saya sedang ada di lahan demplot melon camoy di Soropadan, Temanggung. Jadi di Festival Agro Soropadan 2 ini kita juga ada demplot melon camoy. Jadi melon camoy ini pupuknya kita menggunakan pupuk AB Mix. Jadi yang mana bahannya itu full dari PT Merauke Tetap Jaya. Sebagai bocoran, bahan-bahan yang digunakan diantaranya adalah Merauke Kalnit, Merauke Mag S, Merauke Kalinitra, ada Merauke SOP, ada Merauke MAP, dan untuk mikronya kita menggunakan Merauke Vitaplex. Nah, Sahabat Mutiara, nanti kita akan lihat-lihat ke dalam seperti apa bentuk tanamannya. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu nih, buah melon camoynya itu seperti apa sih. Nah Sahabat Mutiara, jadi melon camoy ini berbeda ya dengan melon yang ada di pasaran. Jadi melon camoy ini sebenarnya asalnya ini dari Korea. Nah, tadi kita coba budidayakan di sini, ternyata berhasil. Nah melon ini bentuknya mini, jadi nggak besar, jadi ukurannya sekitar 200 sampai 300 gram. Tapi kelebihan melon ini rasanya sangat manis. Jadi dia itu bisa dimakan dengan bijinya dan kulitnya. Untuk warnanya sendiri dia kuning mengkilap. Nah, jadi sekilas mungkin seperti timun suri, tapi ketika dibuka aromanya baru muncul seperti aroma melon. Nah, jadi melon camoy ini bentuknya kecil seperti ini, diameternya mungkin sekitar 10 sampai 15 cm. Untuk breaknya ini berkisar 13 sampai 14. Nah, untuk rasanya ini crunchy, kita bisa makan langsung. Nah, ini kita bisa makan langsung dengan biji dan kulitnya. Ini salah satu kelebihan dari melon camoy sendiri. Kita coba icipi ya. Jadi rasanya manis, crunchy. Aroma melonnya itu kerasa banget. Nah, untuk harganya berapa Mas? Untuk harga ini 1 kilonya 30.000. Untuk harga 1 kilo melon camoy di sini dijual 30.000. Jadi memang agak lebih tinggi daripada melon yang lainnya. Nah, Sahabat Mutiara, ini merupakan tanaman camoy yang ditanam di greenhouse di Agro Soropadan. Nah, jadi melon camoy ini umurnya itu sekitar 75 hari. Untuk bentuk tanamannya sama ya Sahabat Mutiara, jadi seperti melon pada umumnya, hanya ini dirambatkannya ke atas dengan menggunakan tali. Untuk pembuahannya itu kita buahkan di ruas ke-12 sampai 15, jadi kita memilih ruasnya. Ini umur tanaman sekitar 1 bulan, jadi di sini sudah kita lakukan polinasi, tapi di sini belum ada buahnya. Jadi kita lihat bentuk tanaman. Untuk daunnya itu tidak besar ya Sahabat Mutiara, jadi bentuk daunnya itu tidak terlalu lebar, tapi justru dengan bentuk daun seperti ini menjadikan tanaman camoy ini ada kelebihannya, yaitu lebih tahan terhadap serangan jamur. Jadi seperti itu Sahabat Mutiara. Untuk sistem hidroponik di sini kita menggunakan sistem irigasi tetes. Nanti kita lihat sistemnya seperti apa ya Sahabat Mutiara. Untuk penyiramannya sendiri kita menggunakan timer. Jadi selama 24 jam ini sudah menggunakan timer. Setiap harinya sudah terkontrol, terkondisikan cara penyiramannya. Untuk pengendalian hama penyakit, karena melon camoy ini ditanam di greenhouse, jadi tidak terlalu banyak penanggulangan hama dan penyakit. Jadi seperti itu ya Sahabat Mutiara. Kita akan review lagi tanaman camoy lebih lanjut. Ayo ikut saya. Oke Sahabat Mutiara, jadi salah satu ciri tanaman camoy ini bunga jantan dan bunga betinanya itu mekar sempurna ya Sahabat Mutiara. Nah, untuk polinasi
di dalam greenhouse itu dilakukan secara manual. Jadi kita harus tahu nih sahabat mutiara mana bunga betina dan mana bunga jantan. Nah ini merupakan bunga betinanya yang sudah terserbuki. Nah jadi ini sudah ada calon buah dari tanaman samoy. Nah untuk bunga jantannya ini bunga jantannya. Kita ambil satu. Nah lalu kita lakukan penyerbukan terhadap bunga betina seperti ini. Oke sahabat mutiara, jadi untuk melon camoy ini satu tanamannya kita buahkan biasanya itu 2, 3, sampai 4 tanaman. Karena memang tanaman ini tanamannya kecil, jadi kita bisa maksimal untuk membuahkan 3 buah dalam satu tanaman. Nah, kita biasanya buahkan itu di ruas ke-9, di ruas ke-13, sama di ruas ke-15. Tapi itu nggak mutlak, jadi kita masih bisa menyesuaikan ruas mana yang akan kita buahkan tergantung situasi dan kondisi. Nah sahabat mutiara, mungkin bagi sahabat mutiara yang belum mencoba atau mengicipi melon camoy, bisa langsung nanti cari melon camoy di supermarket terdekat atau toko buah, rasakan perbedaannya dengan melon yang lain. Nah jadi sangat potensial sekali melon camoy ini. Pupuk yang kita gunakan juga sangat maksimal digunakan di melon camoy. Sedot naik ke sini, malir ke semua ini pipa ini ya, huli ya, turun lagi ke bawah, muter. Air mengalir di sini, sini narik lagi ke atas gitu. Iya. Bisa ya, bisa. Iya. Harus itu ya Pak, tidak matahari ya, tidak boleh ya. Enggak, harus kalau matahari langsung malah bagus, tapi kalau bisa ada atapnya transparan. Oh, ada transparan itu ya. Pakai bahan dari kita Bu, PT Merauke Tetap Jaya. Nah, ini pakai 3 bahan aja ya, cukup ya. Kalau bisa, kalau nggak beli online Bu, nimbang sendiri lebih murah. Jadi belinya kemasan kiloan gini, nanti ditimbang sendiri. Tinggal dilarutin aja. Perbandingannya Nah, perbandingannya yang untuk per 1000 liter banyak ya 1000 liter Bu. Ini cuma sekilo. Yang ini fleksinya 1,3 kilo. Nah, terus yang ini magnesiumnya cuma 330 gram. dicampur ya. Campur. Nek magnesium atau magnesium ini kan kandungannya sulfur sama magnesium. Nah, mungkin nek jenengan tanamannya itu kuning, berarti memang defisiensi hara magnesium. Nah, disarankan pakai niki, meloknya pakai. Nah, ben tandurane sing kuning-kuning ki recovery meneh, pulih meneh. Lah, ben luwih cepet, tambahin meroknya Vitoplex. Ini tuh mikro. Ini harga paling HET itu paling 5.000 ini, Pak. Nah, satu tangki, satu saset. Ini 3 sendok. Ini bisa dicampur. Bisa. Ben hasilnya lebih maksimal. Oke sahabat mutiara, itulah acara di Soropadan Agro Festival kedua di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Banyak sekali rangkaian acara yang telah kita lalui, mulai dari opening, kemudian kita review tanaman bawang merah dan melon di lahan, kemudian kita juga ada stand, yaitu untuk melayani konsultasi mengenai program pemupukan dan edukasi produk dari PT Merauke Tetap Jaya. Terus support channel NPK Mutiara TV, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channelnya ya. Terima kasih, semoga kita dapat berjumpa lagi. Salam Mutiara.